Rek, balik lagi dengan saya Intan Nilam di channel kesayangan kalian dari Podcast Rakyat. Megawati singgung gonjang-ganjing ijazah. Kalau ada, kasih saja. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Megawati Soekarno Putri menyinggung gonjang-ganjing persoalan ijazah yang tengah terjadi saat ini. Persoalan ijazah tersebut disinggungnya dalam acara peluncuran buku yang berjudul Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Hak Asasi Kekayaan Intelektual atau HAKI, karya Bambang Kesowo. Beliau bilang, yo orang banyak toh sekarang gonjang-ganjing urusan ijazah. Bener apa enggak? Lah kok susah amat ya? Kan kalau ada ijazah ya udah kasih saja. Ini ijazah saya gitu loh, kata beliau. Nah, kali ini saya setuju ya dengan yang diucapkan oleh Bu Mega. Karena ya memang sesimpel itu untuk memastikan, tapi di sisi lain saya juga bingung dengan respon dari Ibu Megawati ini. Karena apa? Karena dulu pada awal pencalonan Jokowi dari PDIP ya, harusnya kan pada saat itu PDIP selektif yang terkait dengan semua keaslian berkas untuk pencalonan. Tapi seolah sekarang Ibu Mega malah lempar batu sembunyi tangan. Harusnya ibu lebih tahu dengan kadernya. Masa iya orang masuk kader ibu sedangkan ibu sendiri tidak tahu notabene dari latar pendidikannya? Gimana nih Rek, apakah sudah lupa Mulyono dulu dari partai mana? Maka dengan sesuai Undang-Undang KIP, rakyat berhak dong tahu keaslian skripsi dan juga ijazah Jokowi yang digunakan saat daftar capres. Dan sekarang setelah masa jabatan beliau pensiun, menikmati uang pensiunan, dan juga menempati rumah rakyat. Tuntutan ini akan terus berjalan dan akan terus digaungkan sampai kejujuran atau kebohongan itu terungkap dengan tegaknya etika dalam berdemokrasi dan bernegara. Kenapa ya saya merasa kasus ini palsu? Kasus ini tentang ijazah palsu banyak sekali drama. Kasus ini banyak juga memakan waktu seolah memang sengaja diperlama. Ini nanti bisa saja ya, ada yang melaporkan PDIP nih, gara-gara berkas untuk pencapresan dulu gak teliti. Karena apa? Secara semua yang menyangkut dengan ijazah palsu ini kayaknya dilaporkan. Kocak ya. Di sini Ibu Mega antara mau membuka kedok Mulyono atau memang sudah bosan mungkin ya, mendengar dan juga melihat berita ijazah yang ada di timeline setiap harinya. Setelah lama menahan diri, akhirnya Ibu Mega menyikapi juga. Beliau juga merasa mungkin hal-hal yang semestinya sederhana tapi dibuat rumit. Beliau tidak ingin hanya karena satu lembar ijazah rakyat saling hujat, rakyat terpecahkan, bahkan ada kubu ini, kubu itu, saling lempar hujatan, saling lempar narasi-narasi yang merugikan, bahkan sampai ada yang dikasus hukumkan. Bagi beliau, pemimpin itu adalah tauladan dan tidak boleh jadi sumber masalah. Kalau pakai bahasa Gus Dur ya, gitu saja kok repot. Kalau memang ada dan asli, apa susahnya? Lagi cari sensasi, biar mata publik ke kamu terus dan melupakan kasus Fufu Fafa yang diduga ijazahnya belum. Apa ini hanya pengalihan isu? Biar si anak selamat dan gak ada yang berani ngusik. Jokowi tidak konsisten omongannya. Dulu dia bilang bahwa akan menunjukkan ijazah aslinya jika pengadilan yang memintanya secara langsung. Padahal pada sidang perdata di PN Solo kemarin Jokowi tidak hadir. Malah melalui pengacaranya tunjukkan ijazahnya. Kacau ya, masalah seperti ini malah jadi ruwet sekali dan ijazahnya malah dititipkan. Padahal kan kita tahu sendiri bahwa ijazah ini termasuk berkas sakral, berkas yang jadi perbincangan hangat sampai sekarang. Kenapa ya tidak secara langsung saja menghadapi media sendiri? Harus diwakilkan. Waduh, mungkin ya yang ada di otak netizen sekarang tentang Megawati ini sama dengan saya. Kok sekarang malah tanya kalau betul kasih saja ijazahnya, susah amat. Seperti kita ketahui ya, saat ini Ibu Megawati dan juga Bapak Jokowi ini seperti kurang mentions ya. Karena apa? Seperti kita ketahui sendiri bahwa dulu beliau-beliau ini sempat berada pada satu partai yang mana sama-sama memperjuangkan untuk kemenangan dari partainya, yang si ibu memperjuangkan untuk kesuksesan anaknya, untuk kekuasaan anaknya, untuk jabatan anaknya, kemudian si anak ini sangat penurut sekali ya,
beliau ini sangat nurut, disuruh mencalonkan ini nurut, disuruh ke sini nurut. Intinya beliau-beliau ini dulu sangat klop banget ya. Sampai akhirnya selesai jabatan 2 periode itu dan si anak malah melupakan si ibu. Mungkin karena alasan lain sampai dibilang kacang lupa kulitnya. Padahal ya, bukannya sejak awal Ibu dan PDIP yang paling awal mengusung beliau dari wali kota, kemudian gubernur, sampai menjadi presiden 2 periode, apa selama ini tidak pernah terpikir untuk memverifikasi dokumen dasar seperti ijazah? Atau jangan-jangan selama ini terlalu percaya tanpa pernah periksa? Sekarang setelah polemik membesar, malah balik bertanya seolah bukan bagian dari cerita panjang itu. Ini bukan soal susah atau tidaknya, tentang kasih ijazah sajalah. Bukan begitu, Ibu. Ini soal transparansi, akuntabilitas, dan integritas. Nilai-nilai yang dulu katanya jadi semangat reformasi. Luar biasa ya Mulyono ini. Kalau rakyat kena tipu masih mending ya. Ini kayaknya dulu Megawati juga kena tipu Mulyono. Buktinya ya sekarang. Beliau bilang kok susah amat. Kalau ijazahnya betul kasih saja. Apakah dulu PDIP telah keliru menciptakan monster penghancur? Sekarang saatnya membayar tanggung jawab moral tersebut untuk dikandangin untuk kemaslahatan bersama. Berarti Bu Mega percaya kepada Pak Jokowi, tidak tanya babi Bu. Mungkin juga Bu Mega bilang, Pak Jokowi, sampean saya jagokan, apa syarat-syarat sudah lengkap? Dijawab, sampun Bu. Oke, kalau begitu kampanye yang baik ya, yang bisa memikat rakyat, karena KPU bisa menerima berkas-berkas Pak Jokowi ya Bu Mega. Tak taunya rame. Jadi penasaran, dulu cara merekrut Jokowi jadi wali kota gimana, gubernur gimana, dan jadi presiden sampai 2 periode itu gimana sih? Apa tidak ada verifikasi keabsahan dokumen Jokowi? Saking percayanya ya. Atau karena memang lemah, atau karena kita lemah dan memang mengabaikan akan pentingnya dokumen dan pengarsipan, semua bisa diatur kalau kata pejabat mah. Apakah karena beliau tidak mau divalidasi oleh orang yang tidak mengenalnya dengan baik? Sejatinya partai yang mengurus beliau yang memvalidasi. Apakah karena Mulyono nggak nurut ya? Makanya beliau ngomong seperti ini. Padahal ya, kalau kita telisik lagi dan kita lebih jeli lagi, bukan hanya UGM sebenarnya yang bisa menjadi bukti kunci dari ijazah palsu ini. Bahkan juga si ibunda ini, karena apa? Ya, seperti kita ketahui sendiri, lebih dari 10 tahun dari zaman di Solo sampai beliau jadi presiden hingga lengser, Jokowi sudah seperti anak sendiri. Kayaknya ya sama-sama memegang kartu as masing-masing ya. Jadi sulit untuk membuka. Itu pendapat saya juga sih.